remaja di Anambas yang live di salah satu platform media sosial sembari mempraktekkan hubungan suami istri. Yang terlibat dalam video ini ada 3 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Ada 7 orang semuanya. Ya, oke nih, bentar nih. Oke. Selamat sore pembaca Pantapos, bertemu lagi sama saya Juanda dalam edisi Hot News 24 Juli 2024. Nah, ini mungkin hari agak sedikit lama pembukaannya, karena ada beberapa berita yang menurut saya yang cukup miris ya, membuat kita sebagai orang tua, ini berita yang menurut kita harusnya remaja itu tidak melakukan hal seperti ini gitu. Harusnya remaja itu aktif lagi lagi berkreatif-kreatifnya gitu, lagi belajar-belajarnya tentang hidup. Nah, namun di Anambas ada kisah yang cukup membuat kita pilu, dan kisah ini menurut saya kenapa harus terjadi hal ini gitu. Nah, berita pertama itu dari Anambas ya, kisah remaja di Anambas yang live di salah satu platform media sosial sembari mempraktekkan hubungan suami istri. Nah, yang terlibat dalam video ini ada 3 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Ada 7 orang semuanya. Nah, yang kasus ini terungkap berdasarkan dari konselor P2 TP2 Anambas, Ibu Erdawati, mengatakan kasus ini bermula dari laporan salah satu orang tua yang melaporkan bahwa anaknya hilang dari 6 Juli. Namun setelah diusut-menyusut, ternyata sang remaja itu menginap di satu hotel dan membuat hal-hal yang cukup di luar nalar kita rasanya. Namun kasus ini juga sudah dilimpahkan ke kepolisian, dari kepolisian dari ini berhubungan dengan Undang-Undang ITE ya, karena ada penyebaran konten-konten yang berbau porno di media sosial. Nah, ini dari Satuan Reserse Kriminal Polres Anambas mengatakan cukup miris juga ada anak-anak yang melakukan perbuatan ini. Nah, ini sudah ditemukan di lapangan, kata Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Anambas Ibda Rudi Lubis. Dan dia menyatakan miris juga karena transaksinya dari mulut ke mulut. Ya, dari Ibda Lubis meminta untuk orang tua agar lebih menjaga anak-anaknya, mengawasi bagaimana pergaulannya tidak hanya di dalam dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Sehingga orang tua harus lebih aware bahwa bagaimana apa sih platform yang dipakai oleh anak-anaknya, apa sih yang dilakukan oleh anak-anaknya dalam chat pergaulannya siapa saja. Itu penting bagi orang tua untuk lebih melek teknologi dan melek digitalisasi. Nah, dari Anambas saya beralih ke Batam. Batam juga sama ini kasusnya. Nah, yang tadi remaja, yang kali ini adalah oknum kepala sekolah. Nah, 2 hari ini kita sudah dihebohkan dengan oknum kepala sekolah SMKN di salah satu daerah Sagulung sana, dinonaktifkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Oknum kepala sekolah ini dinonaktifkan karena lagi-lagi perbuatan pencabulan terhadap salah satu staf sekolah tersebut. Nah, kasus ini masih lagi diusut, dan dari Polresta Barelang mengatakan kepada korban silakan melapor ke polisi, yang pastinya korban akan dilindungi oleh kepolisian dan pastinya kasusnya akan diusut oleh tuntas. Nah, yang berita ketiga ini mengenai air yang tak mengalir di Tanjung Uncang. Problem air ini udah ibaratnya udah problem lama yang sering terjadi di Batam. Nah, kali ini Tanjung Uncang. Katanya kata humas dari pihak ABH bahwa ada kendala teknis instalasi listrik di IPA Duryangkang. Lagi-lagi adanya kesalahan teknik instalasi listrik, bukan kena hal lainnya. Benar nggak ya itu? Ya udah, kita tunggu saja kabar selanjutnya dari ABH mengenai kapan air mengalir ke daerah Tanjung Uncang. Nah, dari DLH Batam meminta kesadaran masyarakat untuk lebih aware membuang sampah pada tempatnya. Nah, padahal kesadaran ini sudah kita tanamkan dari anak-anak sejak kecil, buang sampah pada tempatnya, buang sampah di
di tempat yang sudah disediakan. Tapi masih ada saja, meskipun ini beberapa TPS-TPS liar yang sudah dibersihkan oleh DLH, tetap aja nih, ada aja orang-orang yang masih buang sampah di sembarangan di TPS-TPS liar itu. Ada aja yang bikin kita miris. Harusnya buang sampah itu pada tempatnya. Nah, ini juga dari Pengadilan Negeri Batam, nelayan Tanjung Pinang yang bawa 1 kilogram sabu jadi pesakitan di Batam. Bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya bisa dibaca di koran Batam Post esok hari. Dari kabar ekonomi, rajungan Kepri go internasional. Nah, ini kabar baik ya. Karena rajungan di Kepri tembus pasar domestik maupun juga pasar internasional dan sudah diekspor, nilai ekonominya mencapai luar biasa ini nilainya. 5,76 miliar. Nilai yang luar biasa dan tentunya kita berharap rajungannya bisa lebih tinggi lagi sehingga bisa memakmurkan para nelayan tentunya. Lalu dari baliho, mungkin masyarakat sering melihat baliho-baliho pilkada yang marak, pilihlah saya, atau saya siap berbakti dengan daerah ini, atau ya dengan macam ragam lah tulisan-tulisan soal, mungkin sudah tahu bahwa ini akan ikut dalam pilkada, kontestasi pilkada. Namun dari Bawaslu Kepri mengatakan belum masuk ke dalam ranahnya pelanggaran pemilu, karena masih belum ada aturannya. Bawaslu Kepri bilang penertibannya masuk ranah Perda. Nah, itu aja pembaca Batam Post, berita-berita yang terupdate di koran Batam Post yang akan terbit di koran Batam Post esok hari. Nah, pembaca Batam Post, terima kasih banyak sudah berlangganan koran Batam Post dan juga sudah membaca di laman batampost.co.id dan juga sudah komen, like, share di TikTok, Facebook, apalagi nih? Instagram, YouTube, Tweet. Nah, itu aja nih. Saya harus dibantu oleh Ari di belakang kamera nih. Nah, itu aja pembaca Batam Post. Selamat sore dan salam redaksi.